Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Nanta Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Strategi Supervisi untuk Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. Di sini kita akan membahas 7 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana konsep strategi supervisi akademik dan manajerial dalam lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, bagaimana supervisi berfungsi sebagai alat manajemen mutu pendidikan. Yang ketiga, bagaimana strategi supervisi dapat meningkatkan mutu guru di lembaga pendidikan. Yang keempat, bagaimana strategi supervisi dapat meningkatkan mutu kepala sekolah. Yang kelima, studi kasus penerapan strategi supervisi mutu di lembaga pendidikan Islam. Yang keenam, bagaimana evaluasi dampak supervisi terhadap mutu pendidikan Islam. Dan yang terakhir, refleksi strategi yang dapat diambil dari pelaksanaan supervisi untuk peningkatan mutu lembaga. Memasuki pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep strategi supervisi akademik dan manajerial. Perlu diketahui bahwa supervisi adalah pembinaan kepada guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Terdiri dari supervisi manajerial mengenai administrasi dan pengelolaan sekolah, serta supervisi akademik, yaitu berkecimpungan pada kualitas pembelajaran, yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas guru dan mutu pendidikan dengan prinsip demokratis, objektif, dan konstruktif, serta berkelanjutan. Supervisi menjadi bagian penting dalam siklus peningkatan mutu pendidikan. Oke teman-teman, memasuki pada pembahasan yang kedua, yaitu supervisi sebagai alat manajemen pendidikan. Supervisi berperan strategis dalam menjamin keberlangsungan peningkatan mutu pendidikan, khususnya di lembaga pendidikan Islam. Melalui pembinaan, pengawasan, dan pendampingan yang berkelanjutan, supervisi membantu guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dan profesionalisme. Supervisi akademik menjadi inti dari proses ini karena berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran melalui pembinaan kurikulum, bimbingan langsung, dan evaluasi kinerja. Supervisor berfungsi sebagai pembina, pengawas, dan pemantau yang memastikan bahwasanya seluruh kegiatan pendidikan berjalan sesuai standar dan mendukung tercapainya mutu pendidikan secara sistematis dan berkelanjutan. Oke teman-teman, memasuki pada pembahasan selanjutnya, yaitu strategi supervisi untuk peningkatan mutu guru. Supervisi adalah proses pembinaan untuk meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pembelajaran. Kepala sekolah membina guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi agar sesuai kurikulum dan kebutuhan siswa. Di sini ada 2 pendekatan utama, yaitu yang pertama, kolaboratif. Kepala sekolah dan guru bekerja sama melalui pra-observasi, observasi, analisis, umpan balik, dan tindak lanjut. Fokus pada kemitraan dan refleksi bersama. Pendekatan yang kedua yaitu demokratis, menekankan komunikasi kedua arah, keterbukaan, serta partisipasi guru dalam pembinaan melalui analisis kebutuhan, pengembangan strategi, penilaian, dan evaluasi bersama. Keduanya mendorong pembinaan partisipatif dan berkelanjutan agar guru terus berinovasi dan mutu pendidikan semakin optimal. Oke teman-teman, memasuki pada pembahasan selanjutnya, yaitu strategi supervisi untuk meningkatkan mutu kepala sekolah. Supervisi pada aspek kepemimpinan dan manajemen kepala sekolah berperan besar dalam menjamin mutu kependidikan. Kepala sekolah harus mampu memotivasi, membimbing, dan mendorong kerjasama serta inovasi seluruh warga sekolah. Kepemimpinan transformasional membantu menciptakan perubahan positif, komunikasi harmonis, dan teladan bagi guru. Dalam manajemen, kepala sekolah menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan agar sumber daya sekolah optimal. Supervisi manajerial dan akademik membantu guru meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional. Tidak hanya menilai kinerja, tetapi juga membimbing mereka dalam pengelolaan pembelajaran, penggunaan metode dan media, serta evaluasi dan penelitian tindakan. Oke teman-teman, memasuki pada pembahasan selanjutnya, yaitu studi kasus penerapan strategi supervisi mutu di MI Hijriah 2 Palembang yang menerapkan strategi supervisi mutu secara sistematis
guru, komite sekolah, dan orang tua. Kegiatan supervisi dilakukan melalui pelatihan rutin, supervisi akademik dan administratif, penggunaan teknologi pembelajaran, serta SPMI. Kepala madrasah berperan sebagai pemimpin instruksional yang memotivasi dan membimbing guru melalui workshop kurikulum merdeka, pembelajaran aktif dan integrasi TIK. Hasilnya tampak pada peningkatan kualitas pembelajaran, profesionalisme guru, dan budaya mutu madrasah. Keberhasilan ini ditopang oleh kepemimpinan transformatif, kolaboratif, dan inovasi. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan dana, perbedaan kemampuan guru dalam teknologi, dan resistensi terhadap perubahan kurikulum. Oke teman-teman, memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu evaluasi supervisi terhadap mutu pendidikan. Supervisi yang profesional atau supervisor yang profesional mampu menumbuhkan budaya kolaboratif, disiplin, dan iklim kerja yang kondusif bagi peningkatan mutu pendidikan Islam. Keberhasilan ini dapat dilihat dari 3 aspek utama, yaitu yang pertama input, yaitu kesiapan sumber daya manusia, sarana pembelajaran, dan perencanaan berbasis visi dan misi. Yang kedua proses, yaitu pelaksanaan pembelajaran yang kreatif, partisipatif, dan berkarakter Islami. Serta yang terakhir output, yaitu berupa peningkatan prestasi, kedisiplinan akhlak, serta kepuasan masyarakat. Evaluasi supervisi dilakukan melalui observasi, penilaian kerja, dan refleksi untuk mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan lembaga. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk tindak lanjut berupa pelatihan, pembinaan berkelanjutan, dan penyesuaian strategi supervisi. Dengan demikian, supervisi menjadi instrumen utama dalam sistem penjaminan mutu internal dan memastikan peningkatan kualitas pendidikan Islam secara berkelanjutan. Oke teman-teman, memasuki pada pembahasan kita yang terakhir, yaitu refleksi strategi supervisi. Pelaksanaan supervisi akademik di lembaga pendidikan Islam menekankan bahwa supervisi bukan sekedar pengawasan administratif, melainkan pendampingan profesional dan reflektif dan humanistik. Melalui komunikasi 2 arah dan hubungan saling percaya, guru merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk meningkatkan strategi pembelajaran. Supervisi juga menjadi sarana bagi kepala madrasah untuk mengembangkan potensi pedagogik dan spiritualitas guru, menjadikan pembelajaran lebih relevan dengan nilai-nilai keislaman dan kebutuhan peserta didik. Secara strategi, supervisi akademik berdampak signifikan terhadap peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam, terutama dalam penguatan kompetensi guru, penyesuaian kurikulum dengan nilai keislaman, serta membentuk budaya kerja profesional dan kolaboratif. Supervisi berfungsi sebagai mekanisme kontrol mutu yang memastikan pembelajaran sejalan dengan visi, misi, dan nilai spiritual lembaga. Teman-teman, memasuki penghujung pada pembahasan dan materi kita pada hari ini, yaitu kesimpulan. Supervisi dalam lembaga pendidikan Islam berfungsi sebagai pembinaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Supervisi tidak hanya menjadi kontrol administratif saja, tetapi juga proses bimbingan dan refleksi profesional bagi guru dan kepala sekolah. Supervisi akademik mendorong perbaikan praktik mengajar, kreativitas, dan penyesuaian metode dengan kebutuhan peserta didik. Sedangkan supervisi manajerial memperkuat tata kelola melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Keberhasilan supervisi sangat dipengaruhi oleh kolaborasi kepala madrasah, guru, serta seluruh warga sekolah. Supervisi yang partisipatif dan demokratif mampu membangun budaya mutu. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kompetensi teknologi, dan resistensi perubahan masih perlu diatasi. Sekian dari saya, apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.